meneketehe, meneketehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Paskibraka terbaik SMK Negeri 1 Bintan Utara. Selamat datang di podcast Kansa Pusat Keunggulan. Baiklah teman-teman, kembali lagi dengan podcast kami. Kali ini kami mempunyai dua tamu istimewa nih. Oke, come on guys, what? Who are they? Nah, pasti kalian-kalian di rumah sebagian sudah ada yang tahu nih teman-teman kita kan, tamu istimewa kita. Tapi sebagiannya juga pasti juga ada yang belum tahu kan. Boleh dong kalian berdua perkenalkan diri kalian ke teman-teman kita nih. Halo, perkenalkan nama saya Dayana Rizkia Umaira, Paskibraka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022. Saya bertugas sebagai pasukan 17 pengibar dan pasukan 17 penurunan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabil Syafriadi. Saya Paskibraka Kabupaten Bintan. Saya bertugas sebagai di pasukan Bangsa. Teman-teman kita nih, Dayana Putri Rizkia dan Nabil Syafriadi, siswa kelas 11 jurusan Teknik Komputer Jaringan. Adik kelas saya ini. Oke. Ya, kita ketik aja kan. Sebelum kita mulai nih, oke kita pemanasan dulu lah ya. Coba lah yel-yelnya dulu nih. Dayana dengan Nabil yel-yelnya gimana coba? Oke. Selamat pagi. Pagi. Aura. Dumerarika maju jalan. Dumerarika, Paskibraka beranjer, bergenjer, meneketehe. Inilah Paskibra baru, Paskibraka berkasa, gagah perkasa, dari mana asalnya? Scan free. Oke, sangat semangat sekali ya teman-teman yel-yelnya. Semoga menjadi penyemangat sampai berakhirnya podcast nanti. Siap. Oke, let's get started. Untuk menjadi seorang paskibraka, hal-hal apa sih yang harus dipersiapkan? Coba mulai dari Nabil dulu nih. Oke, untuk menjadi seorang paskibraka tuh sebenarnya banyak yang harus dipersiapkan, mulai dari mental, fisik, materi, pikiran. Yang terutama itu adalah persiapan fisik dan mental, karena itu yang paling penting ketika kalian berangkat diklat maupun pulang diklat, itu yang paling penting terutama. Terus pembekalan dari sekolah juga, kalian harus ada pembekalan materi, setidaknya materi apa itu paskibraka, tentang purna paskibraka dan lain sebagainya. Terus ada juga PBB ini menentukan kalian bakal masuk atau tidaknya ke paskibraka. Oke, kalau dari Dayana gimana? Menurut Dayana nggak terlalu banyak sih ya kak, apalagi udah ditambahin sama si Nabi ya. Menurut Dayana itu fisik iya, mental, terus pembekalan ilmu. Tapi yang menurut Dayana persiapan yang paling penting itu kesehatan. Kenapa kesehatan? Iya kak, soalnya kalau kesehatan kita terganggu pasti otomatis kita mengikuti tahapan seleksi pun akan terganggu. Ya apalagi lagi musim sakit ya, Agustus ini. Jadi kan seleksi paskibraka itu kan sangat ketat ya. Mulai dari sekolah, perwakilan itu ada 12 siswa, 6 siswa, 6 siswi, seleksi di tingkat kecamatan, dan yang lulus tahap selanjutnya cuma 6 siswa. Terus kita ke tingkat kabupaten, yang lulus 2 siswa yaitu Dayana dan Nabil. Selanjutnya ke tahap provinsi nih, yang lulus Dayana dan Nabil kembali ke kabupaten. Tolong ceritakan awal prosesnya Dayana. Kalau soal awal proses ya, Dayana itu kepilih paskibraka itu sebelumnya ikut seleksi atau dipilih dari ekskul kami tersendiri ya kan Bil? Iya. Paskib. Nah setelah itu kami dikirim 12 siswa, 6 siswi sama 6 siswa itu dikirim ke GN untuk mengikuti seleksi. Untuk dikirimkan ke kabupaten di Dispora Bintan Buyu. Nah setelah itu kami mengikuti seleksi di sana, ada seleksi kesehatan, cek kesehatan, terus samapta, terus lari, push up, sit up nggak ada, itu langsung kami lari shuttle run, lari angka 8.
Setelah itu kami dipilih untuk mewakili kabupaten untuk mengikuti seleksi provinsi. Itu dipilih sekitar 8 orang, 4 siswi dan 4 siswa. Nah, pas di seleksi provinsi itu yang pertama cek kesehatan prosesnya, lalu tes ilmu pengetahuan, terus tes psikotes, minat bakat, wawancara ideologi Pancasila, terus sama pengetahuan PBB juga ada. Iya, pengetahuan agama juga gitu kan. Terus yang terakhir itu pantohir. Itu aja prosesnya. Kalau Pantohir itu apa tuh? pantohir itu kayak kita nanti masuk ke ruangan, dinilai sama juri-jurinya, sama panitia gitu. Kita berdiri diam aja sekitar berapa ya? Setengah jam lah kalau bisa. Wow, jurinya mau ya? Iya. Setengah jam liatin kalian berdiri Iya, doang gitu. Cuma berdiri doang tegak, aja gitu. Terus apa yang menarik dari anak ini misalnya kayak gitu. Itu pantohir. Pantauan terakhir. Terus Nabil kenapa nih ke kabupaten? Nggak sama-sama naik ke provinsi? Ya mungkin di sela-sela provinsi itu ada sedikit kendala bagi saya gitu. Jadi tidak memungkinkan untuk ke provinsi. Jadi yang nggak lulus di provinsi itu sekitar 4 orang juga. Oh, 4 orang nggak lulus. Ya, kan 8 orang, 4 orang untuk provinsi, 4 orang kembali ke kabupaten. Dan kami yang 4 ini kayak tidak masuk kriteria untuk di provinsi gitu. Oh, kalau 4 yang Ya. ke provinsi ini sekolah mana aja? Dari Tunas Bangsa 2, SMK Negeri 1. Satu lagi dari Teluk Sebu. Sama, yang 4 kabupaten juga. Kalau yang kabupaten ini 1 dari Toapaya, 1 SMK Negeri 1 Bintan Utara, 1 lagi Bintan Gunung Kijang, sama kalau nggak salah apa ya? Lupa nggak satu lagi? Satu lagi lupa ya. Ya, lupa. Soalnya Baiklah. 1 lagi ini dia waktu di kabupaten itu nggak ada, kayak mengundurkan diri langsung. Iya, mengundurkan diri. Bang, Soalnya ada dia suatu nggak hal bisa- lah Iya, ya, ada yang karena mengundurkan mungkin diri. ada kendala dia apa gitu. Panjang juga ya nih prosesnya. Iya. Itu kira-kira total prosesnya dari awal seleksi sampai berangkat itu berapa waktu tuh? Minggu atau Oh, Itu cuman 3 hari. 3 hari dari semuanya itu sampai Oh, ke kalau dari semuanya mungkin kalau dihitung-hitung seminggu 5 hari lah, 5 hari atau 6 hari gitu. Kalau dihitung semuanya. Tapi sebelumnya persiapan kalian mau seleksi itu udah ada? Udah ada, Kak. udah dari kakak-kakak jauh-jauh hari. senior, Dari sendiri. awal Januari atau gimana nih? Dari awal masuk Sebelumnya, ekskul. dari masuk Oh, ekskul. dari awal masuk itu udah dipersiapkan mau Ya, provinsi itu atau sangat-sangat kabupaten? dipersiapkan sama Kakak-kakak kakak-kakak senior. senior kami. Oh, alhamdulillah lulus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Diklat Capaska atau calon pasukan pengibar bendera pusaka kan sekitar 2 minggu baik Kabupaten Nabil dan Provinsi Dayana. Iya. Apa sih nih suka dukanya? Spill dong, boleh kan? Pasti ada lah ya. Coba dari Nabil nih. Suka duka. Kalau sukanya itu banyak ya, dari mungkin yang diduka di kabupaten tuh bisa menjadi suka gitu. Oh, bisa ya. Ya, karena kalau diingat-ingat tuh kayak wah, aku dulu kayak gini-gini ya, padahal pas jalaninnya itu susah. Iya kan. Kayak ada kata-kata manis dikenang, pahit untuk diulang. Oh. Jadi suka dukanya itu ya kayak biasalah. Kayak kita mau makan bareng, terus ngumpul-ngumpul bareng, terus ada yang mau pulang kita rangkul sama-sama. Jangan pulang, tugas kita masih belum selesai. Gitu. Terus banyak sih dari awal masuk diklat tuh udah nampak suka dukanya tuh udah nampak, udah di depan mata. Di Desa Bahagia tuh banyak kali suka dukanya. Dari Jalan mungkin jongkok. ya dukanya jalan jongkok. Dukanya lebih ke fisik lah ya. Ya, dukanya tuh lebih ke fisik. Capek. Ya, capek. Mungkin jalan jongkok, guling-guling bareng, terus tidur bareng. Terus banyak lagi yang nggak bisa di-spill di sini tapi Terkendang di dalam hati. Iya. iya, terkenang di dalam hati. Untuk fasilitas sangat terlengkapi kan? Sangat terlengkap. Kalau dari sisi Dayana? Sisi Dayana 11-12 sih sama Nabil Kak. Bagi-bagi cerita, sukanya yang kita nggak tahu jadi tahu gitu kan. Terus ngumpul-ngumpul bareng, terus tidur siang bareng di lobi gedung daerah itu kami kan tidur bareng, capek bareng. Dukanya kalau dipikir-pikir nggak banyak sih Kak, cuma yang kayak Nabil tadi waktu
waktu ada yang pulang dirangkul Oh, iya, bareng-bareng, betul. nangis Sedih lah ya. bareng-bareng. Iya, Kan nama sedih. juga Kalau apalagi gitu pas sedih. apalagi pas ini Kak, perpisahan Oh. penutupan diklat itu kan, Ya. nangis kami semua. Itu aja sih Kak dukanya. Lebih ke banyak suka. Simpan nggak nih foto-fotonya? Simpan dong. Simpan. Memori HP penuh nggak? Lumayan lah. Lumayan lah ya kan? Iya. Oke, bisa diceritakan nggak kegiatan harian kalian selama diklat 2 minggu nih? Harus urut nggak nih? Harus. Harus ya, urut ya 2 minggu. Iya. Coba Dayana. Kalau dari Dayana jam 4 itu Dayana udah bangun untuk melaksanakan sholat subuh bareng-bareng berjamaah. Kan di dom gitu ya? Atau Dayana kayak di hotel gitu? Hotel. Terus Terus ada itu nggak teman kamar gitu atau sendiri-sendiri? Oh, ada. satu kamar 2 orang, ada juga yang 3 orang. Oh, oke. Nah, di situ bangun jam 4 itu udah benar-benar udah siap pakai baju latihan, kaos kaki, sepatu. Lalu jam 4.30 itu kami kumpul di musola untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, setelah sholat, kami ada didikan subuh sekitar 10-5 menit lah, 5 menit, 10 menit. Setelah itu, setelah didikan subuh, kami menuju ke lapangan, pemanasan, terus diiringi dengan senam pagi, terus lari pagi. Setelah lari pagi, itu kami push up, sit up, terus tai chi. Setelah itu kami juga ada PBB kecil-kecilan untuk latihan di pagi harinya, jam-jam 8 ke atas. Nah, setelah itu Dayana sama teman-teman pendinginan. Setelah pendinginan kami menuju ke kamar masing-masing untuk kayak bersih-bersih, untuk melaksanakan makan pagi. Itu jam 10? Makan pagi Dayana jam 7. Oh, jam 7. Ya, jam 7 itu makan pagi. Setelah makan pagi kami menuju ke DP, daerah persiapan untuk melaksanakan latihan. Latihan sampai ke jam 10. Jam 10 itu kami ada kegiatan snack pagi. Nah, snack pagi, setelah snack pagi kami latihan lagi sampai ke Isoma. Istirahat, sholat makan, sholat zuhur. Setelah sholat zuhur makan, setelah makan kami latihan lagi. Latihan PBB, latihan fisik. Terus sampai ke jam 3. Jam 3 lebih. Atau bisa jam setengah 4 lah. Jam setengah 4 itu kami snack sore. Setelah snack sore kami itu diiringi dengan sholat. Bukan diiringin ya. Maksudnya apa ya? Kayak habis snack. Persiapan sholat. Ya, persiapan sholat asar. Nah, habis sholat asar itu kami latihan lagi sampai ke jam setengah 6 persiapan mau pulang ke hotel. Nah, ke hotel bersih-bersih, terus apa yang mau dibersihkan, mau diangkat jemurannya, angkat gitu kan. Setelah itu kami turun ke bawah untuk melaksanakan makan malam. Setelah makan malam kami fisik lagi, latihan lagi, PBB lagi, sampai ke jam setengah 11 malam itu snack malam. Setelah snack malam kami bersih-bersih menuju ke hotel lagi untuk istirahat. Itu aja sih. Baiklah, itu ada jarak antara DP dengan hotel itu jauh nggak? Jauh. Pakai Sekitar 15 menit. 15 menitan. Ya. Itu kan jadi kan selama seharian seperti itu ya, terus diulang-ulang sampai sebelum hari H itu Iya. benar seperti itu terus. Iya. Full latihan. Iya. Itu ada yang pingsan nggak? Ada lah Kak. Dari Kaki sendiri gimana kram. rasanya? Pasti kan kita kan dalamnya juga daring ya Iya. kan, jarang olahraga juga Iya. maksudnya kan. Itu gimana tuh perasaannya ditempuh seperti itu, diporsir tubuh itu seharian full? Ya, kalau kita enjoy ya pasti biasa aja Kak. Kalau kayak awal-awalnya itu ya kayak alah capek kali lah Berat pelatih gitu. ini gini kayak dongkol di hati kecil itu kan ada pasti kan. Oh, iya. Terus kayak lama-lama jadi enjoy. Terus diiringin sama yel-yel, kami di bus yel-yel. Yel-yel itu kan kayak melepas rasa dongkol gitu Kak. Itu aja. Ada me time-nya sendiri nggak di sela-sela itu? Ada Untuk biar Dayana? tenang. Healingnya gitu kan? Oh nggak ada. Oh nggak ada healing. Nggak ada di situ, nggak sempat healing. Nggak sempat healing. Kalau dari Nabil gimana? Kalau mungkin hampir sama ya diklat sama Dayana. Kami pas awal datang di Desa Bahagia itu kan di Desa Bahagia tuh di Bintan Villa, di Bintan Buyu. Nah, tempat kami ngibar itu di Busung. Oh iya. Jadi pas awal kami datang di Desa Bahagia itu masih kayak enjoy. Terus mungkin ada tegang lah, rasa tegang tuh dikit. Nah, terus pas hari pertama kedua tuh masih kayak ya biasa-biasa aja lah. Pas hari ketiga ini
udah mulai dikasih jadwal kegiatan. Dari kami bangun pagi itu sekitar jam 3:30. Kalau ya 3:30 tuh bangun, terus kejut-kejut teman-teman yang lain, bangun teman-teman yang lain lah. Pakai air. Iya. Kadang Ketok-ketok pintunya. Iya, ketok-ketok. Gedor gitu ya. ya digedor-gedor. Kalau nggak mau bangun, ya, Syarat aja. kadang ada Tapi juga yang kena yang sikap Kak. Ada yang kena. Oh, kena Kalau suka. kenapa masih apatis kawannya nggak bangun? Iya. gitu. Oh, itu yang disalahin kawannya juga kalau ada kawannya nggak Iya, Iya, Pak pokoknya Guru juga. kalau satu salah semua Iya, salah. satu salah satu salah. Nah, dari jam 3:30 tuh kami prepare sampai jam setengah lima itu kami udah di lapangan, udah di depan kamar hotel lah untuk menuju ke daerah sholat gitu. Kami sholatnya tuh kayak di dalam aula gitu. Nanti ada imam dari kakak seniornya. Dari terus selesai sholat itu jam 5, setengah jam sholat tadi, sambil doa juga, minta kemudahan lancar hari ini. Terus dari jam 5 itu kami pemanasan, sit up, push up, pokoknya pemanasan senam itu sampai jam 5:30. Dari jam 5:30 itu kami dibilang sama kakak-kakak kalau yang mau nyuci dulu dari pokoknya dari 5:30 itu sampai jam 6 tuh bebas lah, dipulangkan ke kamar, dikembalikan ke Itu kamar. nyuci pakai mesin cuci atau tangan? Tangan. Di kamar mandi. Iya. Gosok. Terus jemurnya di balkon. Enggak, jemurnya kalau kami ada tempat jemurnya sendiri di. Tapi satu Di lapangan. ruangan semua jemur di situ. Iya. Mau cewek mau cowok satu. Oh, agak gimana Iya. gitu ya. Iya, pokoknya, Enak enggak? pokoknya ya pandai-pandai lah. Gitu jemur-jemur di situ, kadang ada juga. Ada yang hilang. Ya, ada Ada yang yang hilang. Hilang tuh pasti. Kasih spidol dong di situ. Iya, kadang kami kasih nama di baju itu. Nah, Ditandai. terus sampai jam 6 tuh. Jam 6 tuh kami udah mandi lah, udah pakai baju latihan segala macam. Dari jam 6 terus kami sarapan, menuju ke ruang sarapan itu. Sekitar sarapan tuh sampai jam 7 lah. Sampai jam 7 terus setelah sarapan tuh apel pagi. Setelah apel pagi baru kami berangkat ke lapangan. Nah, di sela-sela berangkat ke lapangan tuh adalah setidaknya healing dikit lah. Soalnya itu kan kayak lewat jembatan, lewat laut, Oh iya musuh ya. itu kan. Betul, pemandangannya indah Iya, ya. pemandangannya Dulu. indah sebelum dibantai. Senang-senang dulu sebelum Ya, dibantai. senang-senang dulu. Relate banget. Ya, pokoknya di situ kayak benar-benar healing gitu. Kadang ada juga sampai ketiduran. Iya. Oh ya sampai apa sih? Tiduran di dalam bus, kadang dikejutin sama senior-senior yang jahil gitu. Nah, terus kami di situ sampai jam 11:30. Nah, di situ sampai jam 11:30 terus pulang ke Desa Bahagia. Terus pulang, kami pas pulang itu langsung bersih-bersih, terus ke ruang makan sampai jam mungkin 12:30. 12:30 tuh kami kumpul di depan aula Bintan Villa itu, kayak disuruh kalau mau baring dulu, tidur sejenak gitu sampai jam 2 sebelum kami berangkat ke lapangan untuk latihan lagi. Nah, di situ tuh ada juga yang sampai ketidurannya sampai ngorok. Ngeces nggak? Ada juga ada yang ngeces. Kadang ya tidurnya lasak gitu, nggak tahu diri, satu aula tuh. Dia kayak jarum jam ya, muter-muter. Jarum jam muter-muter gitu. Pokoknya ada aja ya kayak gitu. Kadang sampai ada yang lewat batas sampai jam 2 lewat. Jam 2 tuh kan setengah 2 kami kayak persiapan gitu kan sebelum ke lapangan. Kadang ada juga yang masih tidur kayak ditinggalin gitu. Sengaja memang sengaja seniornya yang nyuruh itu jahilin. Itu dari setengah 2 kami prepare untuk ke lapangan. Ya, sampai ke lapangan itu jam 2, dari jam 2 sampai setengah 5 kami latihan lagi di lapangan itu. 11-12 lah ya Ya, ceritanya 11-12 sama Dayana. Baik. Kalau untuk menu makan, perut rewel nggak? Kalau makan sih ya gitu-gitu aja sih makanannya, tapi kayak banyak porsinya tuh dibanyakin gitu. Jadi kayak Dibanyakin gunung lah ya. ya kayak Tapi gunung. alhamdulillah ya masih tetap terjaga. Iya. Kan bantu terus ya. Iya, kan Oke. dibantu. Nah,
2 minggu nih jauh dari keluarga, orang tua, adik, kakak, teman, pasti ada lah ya rasa kangen dan rindu, apalagi kalau ada doi ya. Hal-hal apa nih yang dilakukan untuk mengobati rasa rindu tersebut? Ayo coba dulu mau cerita. Ya, Ana deh. Dayana. Nangis nggak nih? Enggak lah. Cara mengobati rasa rindu menurut Dayana nggak terlalu mencolok ya kak. Karena di situ kayak kami full kegiatan, full cerita, kayak bercanda gurau, bercengkrama dengan kawan, terus ngumpul-ngumpul. Pokoknya rindu tuh pasti ada, kayak sebelum tidur mau tidur malam gitu kan, kayak keingat bunda, ayah gini-gini. Sini video call nggak? Boleh kan pegang HP? Boleh. Nggak boleh selama 2 minggu itu. 2 minggu nggak ada aktifkan HP? Nggak ada sama sekali. Pas hari tenang Oh. itulah kami pakai HP. Oh. Itu pun cuma 10 menit. Hari tenang tuh sela-sela waktu gitu ya, Iya, pergantian. enggak. Hari Hamin tenang tuh satu sebelum pengibaran. Oh. Tanggal 16. Pasti banyak yang ting 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 ting. Ya, pasti. Ada nggak sih yang ngechat? Banyak. Banyak banget lah ya pasti. Jadi pengen tahu story kalian tapi nggak ada yang foto ya. Iya. Iya. Ada. Kan di foto sama senior, berarti kan dikirimin lewat Google Drive. Oke. Kalau Nabil gimana mengobati rasa rindu? Kalau saya sih ya doa aja sih, doa Iya, untuk orang doa. tua, gitu. Untuk teman-teman, doa aja. Doa yang terbaik lah ya. Ya, doa yang terbaik untuk mereka. Oke, ini hal-hal yang paling berkesan dan terngiang-ngiang masih terekam di memori sampai saat ini selama diklat apa sih Dayana dan Nabil? Ayo. Mungkin kalau terngiang-ngiang tuh kayak saya ada satu teman yang paling saya inilah kayak Bestie lah ya, ada bestie. ya ada bestie gitu. Bestie. Pokoknya tidur pokoknya kami tuh selalu kayak berdua dari Soulmate kami lah ya. memang, iya, Udah kami memang soulmate sekamar. gitu. Ya, sekamar sama dia. Orang mana nih? Orang Kijang. Oh, orang Kijang. Pokoknya Boleh kalau sekali main ke Kijang kan, ajak dia Kuban juga. ya rencana mau main ke Kijang kemarin sama Oke. dia. Kayak kami tuh memang sekamar, mungkin gara-gara sekamar tuh kami kayak jadi bestie gitu. Iya. Dari sekamar, terus kalau kemana-mana berdua, selalu berdua kayak Gandengan nggak? enggak, Kan kemana-mana berdua kan harus nempel dong. kayak sampai jahilin orang pun Berdua. kami selalu berdua gitu. Itu Nah, yang sefrekuensi terngiang. lah ya. Ya. Kalau Dayana? Hal yang paling berkesan itu Dayana waktu ini sih kak, malam itu kami tidur kan, jalan jongkok dalam hitungan ketiga. Setiap hari itu hitungan ketiga selalu harus ngumpul di titik senior yang dia senior panggil itu. Nah, kalau kita lambat itu kami jalan jongkok dari rumah gubernur itu sampai ke lobi gedung daerah. Sering kena? Pokoknya. Kena. Soalnya satu kena semua kena. Oh, kayak gitu ya. Iya. Jalan Mainnya jongkok. gitu ya. Terus Tarik aja temannya kan lama. iya itu. Kadang kayak orang ini salah-salahin kan. Ih, kok lah nih lambat kali. Nah, kayak gitu lah pokoknya. Terus kami tidur mau cewek mau cowok itu tidurnya sama aja kak. Satin lah ya. Terus bangun dari hitungan ketiga kalian kayang. Kayak gitu lah. Itu yang paling terngiang. Tulan kalian udah lentur lah ya ini. Tadi gini-gini semuanya. Itu yang paling berkesan. Terus pas malam habis itu pelatihnya cuma kayak tak lah kalian ini janganlah serius-serius kali, janganlah tegang-tegang kali katanya kan. Terus yang buat tegang sendiri. Terus kami di lobi itu nah yolela orang yang dekat alun-alun gonggong itu tertuju matanya sama kami. Oh, di situ. Iya, Iya, kalau kami di mereka di situ situ. kak. Oh. Itu aja sih yang paling berkesan. Kayak di situ kayak ngerasa, wih keren nih anak Iya, paskib. keren paskib gitu loh. Di bawah kali kan. Dua kali kan. Jadi overpower nih. Oke. Nah, selama diklat dan mendekati hari H, tingkat kabupaten ada pasukan Nusa, 8 dan Bangsa. Dan Nabil masuk ke pasukan Bangsa. Tolong dong dijelaskan Nabil. Nah, jadi pasukan yang di kabupaten itu kan cuman penaikan bendera aja, nggak ada penurunan. Oh iya betul. Jadi dibuat pasukan Nusa 8 Bangsa. Jadi kalau ibaratnya tuh pasukan 17, 8, 45 gitu. Cuman dipakai paskibraka semua di situ. Jadi dinamain pasukan Nusa, Bangsa, Nusa 8 sama Bangsa. Nusa 8 dan Bangsa seperti Iya. itu. Nabil tadi di posisi mana? Di Bangsa. Di bangsanya.
Baiklah, kalau sedangkan tingkat provinsi kan ada pasukan 8 dan pasukan 17. Dan Dayana masuk ke pasukan 17. Tolong dong Dayana dijelaskan. Oke, pasukan 8 itu pasukan inti yang berisi pembawa bendera atau baki, terus pengibar, terus juga penggerek bendera. Nah, kalau pasukan 17, sedangkan Dayana pasukan 17 itu tuh kayak penggiring atau pengawal pasukan 8. Itu aja sih, Kak. Oh, Dayana bagian pengiring. Iya, sama teman-temannya. Oh, Pasukan oke. 17. Kalau untuk yang baki itu dipilih atau gimana itu? Itu kayak Yang dipilih. baki. Dipilih. Emang dia yang paling bisa atau harus yang paling unggul atau gimana? Sebenarnya harus yang paling unggul. Kalau Sebetulnya baki itu- kalau misalnya unggul nggak boleh pakai lagi kan? Sebetulnya. iya, Cuma kayak dia lebih kayak mencolok mungkin kan. Mencolok. Oke. daripada yang lain. Untuk formasi kan apakah diperbarui setiap tahun atau gimana itu? Kalau formasi sih setiap tahunnya pasti diperbarui. Masih diperbarui. Kalau tahun ini formasinya itu 77. 77. Sesuai Kalau dengan, Dayana, ya, kalau Dayana kemerdekaan penurunannya diamond. Diamond. Oh ya, Diamond lah ya. Atau EXO? So, nggak Diamond juga itunya. Oke. Hari kedua kan pengukuhan Paskibraka. Dan menjelang hari satu nih, hari tenang. Apa saja kegiatan atau aktivitas yang kalian lakukan? Tahu siapa? Nabil dulu atau Rebahan doang? Kalau hari tenang tuh bangunnya tetap Tetap. 4. Iya. Kalau di kabupaten ya bangunnya tuh 3:30 kayak biasa, sholat sampai jam 7:30. Nah 7:30-nya ini bebas kalian mau ngapain. Kalau kami di kabupaten tuh tidur. tidur full Ya, tidur ya? full Itu tidur. yang Full pas hari itu istirahat. udah nggak ada latihan? Nggak ada sama Bener-bener sekali. nggak ada latihan? Iya, bener-bener kalian dibebasin lah untuk kenikmatan untuk sebelum ngibar besok. Ada yang jalan-jalan nggak? Nggak ada. Itu full tidur Tomo, semua. mancing mana tahu? Nggak ada sama sekali. Nggak ya? Kalau Dayana tidur juga? Iya juga. Di hotel full sleep? Enggak full sleep. Di sana tuh hari tenangnya paginya seperti biasa, cuman tidak ada lari pagi. Oh, oke. Nah, biar nggak terlalu capek-capek kali kan. Terus pagi itu makan gitu. Setelah makan kami ngumpul bentar, disuruh mau nyuci pakaian kotor, cuci sampai waktunya nggak usah ditentukan. Nanti jam zuhur itu ngumpul lagi makan siang. Pokoknya kami adalah latihan-latihan dikit itu di jam 2 sampai jam 3 untuk persiapan pengibaran, memantapkan lah istilahnya. Dan di selesai itu ada buka apa lah ya? Oh, kalau buka HP itu jam-jam sebelum zuhur. Oh, sebelum zuhur. Ya, itu kayak dikasih telepon orang tua ngabari, minta maaf, doa restu kayak gitu. Kalian kan nyuci nih, bawa serikaan nggak? Enggak, Kan kusut lah ya kan? nyuci, lipet, masuk lemari. Udah. Udah gitu aja. Mau kusut lah sana. Oke, nggak ada setrikaan. Nggak ada. Tapi alhamdulillahnya enggak kusut. Oh, ada itunya jampi-jampinya kali ya. Oke. Hari H menjelang pelaksanaan tugas seorang paskibraka pasti deg-degan lah ya. Demam panggung, gugup, sesak napas, keringat dingin, perasaan campur aduk dah kayak gado-gado aja. Mungkin lebih dari gado-gado. Oh, bisa ya. Gado-gado spesial. Bisa ceritakan mulai dari awal persiapan sampai pengibaran bendera nih. Dari mulai bangun sampai kalian mau hari hanya itu ya. Aku. Kalau untuk hari menjelang hari H tuh kami sama seperti tadi 3:30 tuh udah bangun, tapi kalau yang cewek-ceweknya tuh jam Jam 2 pagi. Oh. Kalau di kami jam 2 pagi udah bangun. Itu ngapain tuh mereka? Make up. Oh iya, touch up ya, Iya. jangan lupa. Biar on point nanti ya. Ya, biar itulah. Nggak luntur tuh. Mungkin luntur lah, tapi nggak tahu lah orang Ya, pakai itu primer kali ya. gimana. Ya. Terus kami kalau yang cewek kan jam 2 tuh udah bangun. Kalau kami 3:30 udah bangun. Kalian ada touch up? Ada, cuman ya kalau kami di touch upin jadi abu-abu ke kami. Iya. Udah hitam dikasih buta putih kan abu-abu. Kalau cewek kan dikasih apa namanya? Foundation. Foundation. Tahu juga ya. Oke, habis itu jam berapa tuh ke lapangan? Kalau ke lapangan itu sekitar jam 6:30. 6:30 kami udah Pakai bus kan? Iya, udah di bus. Udah di lapangan, udah langsung baris semuanya. Belum, kalau kami di bus tuh kayak ngumpul duduk selagi nunggu peserta upacara datang sambil senior pelatih ngasih arahan, kalian harus gini gitu. Itu udah sarapan? Udah. Iya, sarapan.
Kami sarapan bebas. Oh bebas. Kan ada Kayak- tipikal yang nggak bisa sarapan pagi kan? Iya. Susah juga tuh. Itu harus bisa. Ya, harus bisa. Masa? Harus bisa. Kadang ada juga yang habis sarapan langsung BAB gitu. Oh ya. Setor dulu ya. Bernyanyi. Oke. Terus habis itu Ya di situ tuh udah sembari senior sama pelatih ngasih arahan tuh, ini nih jantung nih kayak udah deg-deg. itu dah masuk Udah. dalam barisan itu. Ya, Peserta udah datang. peserta semua udah datang. Kami udah di daerah persiapan tuh kayak deg gitu sampai mungkin kalau diceritain kaki saya nih kayak sampai gemetar gitu, kayak mungkin demam panggung lah ya kalau Nervous. ya Nervous. kayak gitu aja sih. Pokoknya deg-degannya itu yang paling yang bisa Disco beroleh, jantungnya. ya. Di dalamnya mungkin disco ya. Iya kan? Jantungnya disco. Ya. Itu jam berapa mulai upacaranya? Kalau dari kabupaten? Upacara mulai jam 7. 7 pas time gitu. Ya, Iya. jam 7 mungkin agak ngaret dikit lah nunggu-nunggu. Dan ya. kalian pas ngibarnya itu jam berapa? Kan banyak tuh kan. Jam mungkin jam Ada 8 lah. Jam 8. Jam 8 Jam lu 8 1 kan jam juga ya. Iya. Untung ada dilatih berdiri secara siap Iya. secara lama gitu. Selesai upacara jam Selesai upacara mungkin jam setengah 11 lah. setengah 11 itu kan langsung Kami balik atau gimana? Enggak, kami Foto-foto. enggak ngikut upacara lagi. Kami Iya, selesai pengibaran langsung keluar lapangan Ya, gitu. Keluar lapangan. Ya, bebas keluar lapangan. Ya, Nggak ada istirahat. foto-foto dikasih gitu minum, sama dikasih Pocari. Terus daerah akhir lah kalau daerah air. ya, Oh. kami. daerah akhir. Itu habis tampil udah lah ya dah. Udah ya Allah, Alhamdulillah. tugas ini udah selesai gitu. Plong gitu. Kalau dari Dayana kan Dari provinsi nih. Iya. Lebih gimana gitu ya. Persiapannya itu Dayana bangun jam setengah 12. Jam setengah 12 itu kayak bener-bener udah mandi, pakai baju kaos putih gitu kan, untuk make up. Nah, kalau bagi yang Make up sendiri. enggak di make upin Oh, di semua make gitu. Itu ada berapa cewek itu di make upin satu-satu? 19 Nunggu ngantri lah ya. Iya. Urutan keberapa kalau mau tahu? pertama, Bu. Kamu percobaan pertama ya. Iya, makanya bangunnya paling malam gitu Hasilnya kan. perfect nggak? Kayak ondel-ondel. Pakai Bercanda. bulu mata. Pakai. Berat Itu kali, kayak Bu. berat makanya. Ya kan tapi waktu Kayak angin. Kalau tidur pun harus tetap slay. Oh, slay, Anggun Lee. Iya. Gambar Barli ya. Ya, tidurnya kan kalau abis makeup nih kan, tidurnya harus lentang deh. Nanti kalau misalnya kanan kiri itu makeupnya terganggu. Pakai bajunya semua lengkap. Enggak, awalnya itu kami pakai baju kaos tadi Oh, iya. sebelum untuk di make up. Nah, bangun jam-jam jam berapa ya? Itu nggak ngiler ya? Untung. Waterproof, Kalau ngiler tuh malu. Itu bangun jam sebelum sholat subuh. Ah, wudhu gimana tuh? Makanya sebelum Oh, make up dari itu, awal malah jaga wudhu. Iya, orang yang Alamat lah ya kalian iya, kalau itu. makanya. Itu tapi Kalau buang Dana angin nggak kan sholat. udah lah ya. Iya, Dana Oh, waktu lagi itu nggak nggak sholat. Oh, nggak lagi sholat. hoki Jadi- nih. Nah, lagi tidur kan, tidur. Abis itu dibangunin sama teman. Dana bangun, kurang tidur itu kan. Jadi kami iya bangun pakai bawa baju PDU-nya ke kamar make up. Nah itu nanti jilbabnya dipakain, terus scarfnya dipakain, semuanya dipakain. Terus setelah itu kami makannya bebas. Mau porsi segini nggak diambilin lagi. Terus setelah Itu itu kan makan bibir gimana tuh? ya makannya pun kayak nggak Kayak pengantin ya. ya. Nganggapnya Ribet besar ya, ya. Tapi nanti dikasih lagi lipstick sedikit-sedikit lah. Oke, betul. Biar nggak Harus udah biar kontok. Iya. Setelah itu kami ngumpul di depan Hotel Comfort untuk OTW ke DP, daerah persiapan gedung daerah. Nah di situ kami kayak dik sama kayak Nabil tadi, kayak ih nervous lah, takut lah kalau salah misalnya kayak mana, kayak misalnya temen-temen kayak mau bagus, mau perfect di depan orang-orang, terutama kedua orang tuanya kan. Tentunya pastinya. Nanti misalnya kayak mikir kalau aku salah kayak mana, orang udah perfect apa buat malu aja, kayak mikir-mikir kayak gitu terus overthinking lah. Itu aja sih sebelumnya itu. Itu aja. Kalau mulai sama jam 7 pas. Ya jam 7 pas. Sampai siap setengah 11. Terus bubar. Bubar langsung balik ke hotel. Iya. Iya, langsung. Dayana balik ke hotel, enggak jam setengah 11.
jam 11 kalau di provinsi. Jam 11 sudah siap, tapi yang paskibrakanya balik jam 10. Jam 10 itu kami balik lagi ke hotel untuk make up lagi. Karena make upnya luntur kan. Oh iya, oke. Luntur. Nggak ada tradisi ya, kayak tradisi malam sebelum hari H gitu atau Ada. apa? Oh, ada. Di tiang bendera nih. Ada. Pernah lihat waktu itu soalnya. Kalau di tiang bendera enggak, kami di hotel, malam renungan. Oh, malam renungan. Jangan bilang di depan lilin. Iya. Mau ngikut dong di depan lilin. Dapat hasil nggak? Malam renungan melingkar gitu. Iya, kami kayak dikasih buku kecil, nanti isinya tentang paskibraka. Nanti kalau misalnya kalian gini-gini gitu. Jadi kayak ngerenungin dosa-dosa selama ini ya. Ya, Sama, malam renungan juga. kalau kami malam renungan tuh kayak dipisah antara cewek sama cowok tuh dibuat di lingkaran, terus kayak seniornya ngasih kata-kata motivasi, terus sambil dengerin lagu-lagu ini, lagu-lagu sedih-sedih suasananya melodi sedih lah. ya, sambil pokoknya di situ tuh pikiran kita tuh langsung kayak terbuka gitu. Oh, aku harus ini, selama ini aku salah gini gitu. Terus pas akhirnya kami kayak disuruh berdiri satu-satu kayak nyium bendera merah putih yang akan kami kibarkan Iya, di tanggal 17 gitu. Ya, di dalam peti gitu kami cium satu-satu. Gitu kalau malam renungan. Terus kalau di kabupaten tuh ada juga lagi malam dadakan. Malam dadakan tuh kayak mana tuh? Malam dadakan tuh kayak pokoknya malam itu tuh malam paling ya deg-degan, semuanya takut campur aduk di situ. Soalnya jam 2 malam nih dibangunin sama senior, kayak dibangunin kayak ada masalah gitu, kayak dibangunin ada di-prank gempa lah ya, gitu ya. di-prank. Terus disuruh ke bawah jalan jongkok dari atas kamar tuh, kamar kami kan lantai 2 kan, dari atas tuh sampai ke bawah suruh jalan jongkok. Terus dari jalan jongkok tuh dari depan kamar barulah disuruh lari ke lapangan di Bintan Villa tuh kan ada kayak rumput. Nah, rumput gitu, kami di situ. Terus dibilang lah, kalian kalau latihan tuh yang bener, jangan yang kayak tadi salah gitu. Pokoknya di situ tuh diadu-adu lah semuanya. Kayak gado-gado tadi. Ya, kayak Itu gado-gado. kadang ada nggak sedikit baper dengan kata-kata senior yang menusuk hati kayak gitu? Ada? Ada. Ada lah Kak, pasti. Cuman ya Pasti kayak ada. Cuma kayak mikir lagi kan dia pelatih kita gitu. Orang tua kita di sini gitu. Maklum lah dia kayak gitu. Ya, Karena- soalnya dia dulu mungkin pernah merasakan. Iya. Jadi gantian gitu ya. Kan kalian kan jam 2 malam bangun. Itu sebelumnya tidur jam berapa? Waktu itu Dayana sampai renungan malam jam 10. 10, jaraknya berantara aja ya, 11, 12, 1. Dayana bangun jam setengah 12. Jadi cuma sejam aja tidur. Pantasan kantong matanya nampak ya pemirsa. Oke, nah apa yang dirasakan pada saat mulai pengibaran bendera? Persiapan pengibaran sang saka merah putih on time-nya waktu itu. Pas harus langkah tegak maju gitu. Ya waktu pas pengibaran itu kayak kan tadi Dayana ada bilang kan mikir kalau aku salah kayak mana. Kalau misalnya salah itu kan kalau di sejarah atau ilmu paskib kan kalau misalnya salah bisa ditambah 1. Kayak misalnya salah dia kanan. Oh iya, kiri, ya kanan. pernah belajar Dia juga. kanan. Iya. Itu worth it Kita kok. kiri. Tapi jadi- enggak kan? Enggak ada. Alhamdulillah semuanya pas lah kaki kakinya. Iya. Nabil juga kan? Ya sama kayak Dayana. Di situ kita udah tenang dan perasaan sudah lega, balik lagi ke hotel. Oke, untuk penurunan bendera atau obade kan untuk kabupaten tidak melaksanakannya kan? Iya. Atau tidak ada gitu kan? Provinsi, sedangkan provinsi itu ada penurunan bendera. Nah, tolong ceritakan Dayana pas penurunan bendera pasti tensi sudah turun ya. Bisa ceritakan perasaan saat itu? Itu lebih ke nggak terlalu deg-degan sih Kak, kayak pas perasaan pas udah di gedung daerah tuh kayak mikir oh ini tugas terakhir harus lebih perfect, lebih bagus gitu kan. Masih sama peserta upacaranya? Masih, tapi pembina upacaranya itu nggak gubernur lagi, wakil gubernur. Kalau paginya gubernur, sorenya wakil gubernur. Nah di situ kalau perasaan nggak terlalu campur aduk kali sih Kak, itu aja. Nggak terlalu campur aduk ya, karena udah sedikit lagi nih gitu kan. Ya, Kalau untuk formasi penaikan dan penurunan berbeda tidak? beda. Berbeda. Paginya 77 sama sorenya diamond. Oh, ya yang diamond itu sore ya. Iya. Terus kalau untuk jam
penurunan bendera itu jam berapa? Jam-jam 4 Jam 4 sampai jam 6? sampai jam 5, nggak sampai jam 6. Oh, bentar aja ya. Ada beberapa yang dipercepat lah ya. Oke. Malam setelah 17-an ada ramah tamah dan penutupan diklat sehingga kalian menjadi purna paskibraka. 2 minggu ketemu teman baru dari berbagai sekolah dan daerah, pasti banyak kenangan, kedekatan, bahkan ada yang cinlok nih katanya. Tadi tuh. Tolong dong ceritakan hal-hal tersebut. Kayaknya Nabil dulu lah ya. Nabil dulu. Nabil. Salting dia. Kalau cinlok tuh ada. Ada pemirsa. Berawalnya tuh dari pas masuk desa bahagia tuh. Kita harus bahagia ya. Ya, situ bener-bener bahagia. Pas masuk desa bahagia tuh kayak kami kan disuruh masuk ke aula bawa barang-barang. Nah di situ tuh kami tuh disuruh sambil jalan jongkok. Deketan lah. Apa nih? Kepala dengan kepalanya tertunduk gitu. Enggak, dia dibuat satu baris gitu. Oh. Dibuat satu baris, cowok depan, cewek belakang. Nah, terus ada cewek ini dia tuh bawa koper gede, poloking. Oh, Pol. Nah, yang gede tuh yang paling gede. Sedangkan saya bawa tas cuman tas tenteng. Cowok banget ya. Iya, cowok banget kan jawabannya cuma segini doang. Nah, salah satu senior nih kayak ditukarin lah tas saya tuh sama tas yang cewek ini. Jadi saya bawa koper, dia tuh bawa tas tenteng yang punya saya tuh sambil jalan jongkok. Oh. Kan kalau cewek kan nggak mungkin pakai rok. Waktu itu kan pakai baju OSIS. Iya. Ya. Jadi Kamu geret-geret lah ya. Koper itu. koper itu angkat kepala. Angkat kepala. Iya, di atas kepala. Jalan jongkok. Itu berapa kilo ya? Itu kayak dari dekat sih, tapi beratnya itu berat kali. Itu isinya penting loh. Hilang nanti dia marah. Dari situlah kayak waktu itu saya nggak tahu tuh punya siapa. Pas di dalam aula tuh ini punya siapa, ini punya siapa. Oh, cewek itu bilang, oh ini punya saya. Datanglah bunga-bunga ya kalau di season drama kan. Ada Saya langsung lihat lagunya. dia, oh mau marah. Pertama tuh memang mau marah, tapi karena dia cantik, Good looking number 1 guys. Sampai dia cantik, tapi nggak jadi marah gitu. Oh iya ini dia bilang makasih Nggak ya. jadi marah Ya, tapi sama-sama. tukar nomor WA dong. Iya. Tukaran nggak? Ada. Oh ada, nyimpan. Oke. Udah pe nggak? Udah dong. Udah dong. Oh udah pay, ada save dong. Udah lah. Dia tahu nggak? Nggak tahu sih. Anak mana nih, anak Pinang? Anak Teluk Sebung. Oh Teluk Sebung. Di spill. Di spill nonton. Jangan-jangan nonton dong. Biar aja biar dia tahu sekalian. Aduh. Asik. Berawal dari Berawal dari Berawal koper. koper. Oke, kalau Dayana nih? Kalau Dayana kesannya itu banyak. Mulai dari cerita-cerita, ngumpul-ngumpul itu semua juga ada. Terus yang cinlok juga ada. Tapi Dayana enggak. Oh Dayana nggak tetap kukuh ya guys? Iya. Waktu itu yang cinlok ini dia kan awalnya ditanya yang cowok ini namanya Rizky Iktisa, maaf ya. Kenapa guys? Rizky Iktisa, tapi nama panggilannya Dabo. Nah dia tuh ditanya, Dabo sini, siapa yang paling cantik? Gitu. Ditunjuk anak Batam, si Tri April kata dia. Cie, cinlok lah dari situ. Cinlok mereka. Disuka sampai sekarang lah pas di grup. Udah jadian belum? 17-an tuh kan? Kalau Nabil dia nggak perlu pakai makeup lagi, udah merah sendiri. Udah berblush on. Oke. Jadi Dayana tetap harus memegang kuku ya. Bangun temboknya tinggi sekali pemirsa. Oke, Senin setelah upacara bendera kalian kan disambut nih oleh Civitas SMKN Negeri 1 Bintan Utara. Rasa bangga dari 1079 siswa kalian yang terpilih untuk mewakili sekolah. Ada pelepasan dan penyematan dari pihak sekolah, bahkan ada apresiasi dari sekolah juga. Dengan pengalaman yang kalian dapatkan selama diklat mulai dari fisik, disiplin, dan lainnya, langkah awal apa yang akan kalian lakukan untuk Paskib SMK Negeri 1 Bintan Utara agar menjadi lebih baik lagi? Kalau langkah awal mungkin ya kita pembenahan latihan, terus penyampaian materi kita yang kita dapat di diklat harus kita sampaikan kepada adik-adik ya, supaya mereka pikiran mereka tuh lebih terbuka gitu. Untuk bekal di sana juga. Kan punya visi misi untuk sekolah ini, untuk adik kalian yang akan Paskib nantinya tahun depan? Kayak memberikan pelatihan, contoh sharing pengalaman kalian. Ya kayak sharing pengalaman, terus kasih materi apa aja yang penting
yang penting untuk kalian misalnya mau mengikuti tes seleksi paskibraka gitu. Baiklah. Ya karena semenjak SMK ini berdiri kan sudah 16 tahun ya. Paskibraka SMK Negeri 1 Bintan Utara itu belum pernah sekalipun lolos ke tingkat nasional. Semoga aja dengan pengalaman yang kalian dapat selama diklat bisa diterapkan di Paskib SMK Negeri 1 Bintan Utara ini. Tentunya saya berharap juga adik-adik saya nantinya ada nih muncul di nasional. Nah, tahu kalian kan tahun depan masih bisa kan? Nggak bisa, karena kami udah purna. Iya. Oh, nggak boleh lagi ya? Nggak boleh, cuma 1 kali seumur hidup. Oh, nggak masalah. Ini sudah pernah mengalaminya. Iya. Oke, terakhir kami merasa bangga sekali ada perwakilan Paskibraka SMK Negeri 1 Bintan Utara ke tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Harapan kalian sendiri ke depannya seperti apa sih cita-cita kalian? Harapan yang kedepannya biar apa ya Kak? Harapan kedepannya itu biar lebih kayak disiplin ya pasti gitu kan, harus selalu disiplin gitu kan. Harapan dan cita-cita jangan terlalu putus asa sih, jangan terlalu putus asa untuk mencari atau menggali ilmu-ilmu untuk menggapai cita-cita. Itu aja harapannya tuh ya moga kesampaian lah. Ya, semoga bukan hanya Paskibraka ya, kalian bisa meraih di bidang apapun itu ya. Usaha. Untuk Nabil sendiri gimana nih? Kalau harapan saya sih mungkin sama aja sama Diana. Kami berdua nih akan berusaha kayak mengembangkan Paskib SMK Ya, membuka saat ini. mindset baru bagi teman-teman kita nantinya ya. Ya, kami ini harus berusaha lebih keras daripada yang lain untuk membangun Paskib Skansa ini agar lebih berkembang terus. Ya, kalian bisa juga memberikan contoh tentang latihan-latihan yang telah kalian alami selama ini. Biar mereka nggak terlalu kaget. Iya, soalnya kan latihannya pasti keras juga ya, Iya, tidak semudah yang kita bayangkan. Terus menurut kakak, kalian kan selama ini kan sudah dijadwalkan teratur ya, udah disiplinnya udah teratur banget. Balik ke rumah, apakah udah tidak seperti pada waktu kalian latihan di sana? Mungkin Sedikit berubah. Sedikit berubah. Tidak bangun pagi lagi ya, tidak bangun jam bangun 2. pagi masih tetap. Bangun pagi masih Bangun tetap. pagi masih tetap ya. Cuma bedanya mungkin kalau di Makan. rumah bangun pagi tuh langsung buka HP. Oh iya, oke. Rindu lah ya, udah Iya. lama nggak megang HP. Terus makan kalau di sana kan lebih disiplin, lebih kayak hemat waktu. Kalau di sini kan makan sambil megang HP. Oh ya, gitu. balasin chat. Tapi semoga kalian bisa memanage waktu kalian juga kan, Amin. untuk belajar maupun untuk bakat minat kalian nantinya. Iya. Iya. Oke, semoga apa yang sudah diraih bisa ditingkatkan, dipertahankan, dan di-sharing ke Paskib SMK Negeri 1 Bintan Utara. Terima kasih sudah tampil di podcast Kansa Pusat Keunggulan. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Semoga Diana dan Nabil juga bisa melanjutkan cita-citanya seperti yang dibilang Amin. tadi. Amin. Menjadi harapan generasi muda ya. Iya. Wujud nyata cinta tanah air juga harus dikembangkan dan ditingkatkan. Oke, guys, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. I know